Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan perusahaan Unilever. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Afriliani Gunawan dengan NIM 224010213 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Alvina dengan NPM 2240 10214. Kenalkan, nama saya Naila Ida Tunisa dengan NPM 2240 10219. Sebelumnya ada sejarah singkat Unilever di Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu home and personal care dan juga nutrition and ice cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT perusahaan Unilever. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari Unilever ini memiliki reputasi yang kuat sebagai pemimpin pasar dalam produk konsumen di Indonesia dengan berbagai merek yang dikenal luas. Pada posisi seperti ini, perusahaan dapat membuat program loyalitas seperti pemberian poin diskon eksklusif atau hadiah untuk pelanggan setia. Selain itu juga, perusahaan dapat meningkatkan engagement konsumen dengan cara aktif berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial, survei, atau event-event komunitas. Hal ini dapat memperkuat keunggulan kompetitif, menjaga posisi terdepan di pasar dengan memanfaatkan reputasi, inovasi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari perusahaan Unilever ini eh, berada pada koordinasi antara departemen yang rendah dapat menghambat efisiensi operasional. Beberapa produk mengalami respon pasar yang rendah, menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pemasaran. Hal yang harus dilakukan perusahaan untuk sebagai upaya mengantisipasi, perusahaan dapat melakukan analisis untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam komunikasi dan koordinasi antar departemen. Eh, salah satu salah satu caranya misalkan seperti mengadopsi teknologi alat manajemen proyek atau komunikasi terpadu seperti Microsoft Teams atau Asana untuk memperbaiki alur kerja lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar departemen. Ini juga dapat mempermudah komunikasi internal, memastikan setiap departemen memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan upaya tersebut, diharapkan perusahaan dapat mencapai sinergi antar departemen untuk mendukung keberhasilan tujuan perusahaan, kemudian dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan semua pihak bekerja selaras dan membangun budaya kerja yang kolaboratif untuk mendorong inovasi dan produktivitas. Next. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Meningkatnya penggunaan e-commerce memberikan kesempatan bagi Unilever untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform online. Jika perusahaan ingin memanfaatkan peluang dari meningkatnya penggunaan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform online, perusahaan juga harus bisa membangun atau meningkatkan kehadiran digital seperti website profesional, marketplace, atau aplikasi-aplikasi mobile seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau hal-hal semacamnya. Dan perusahaan juga harus memastikan
memiliki website yang user friendly atau mudah untuk diakses dan responsif, serta menarik untuk memudahkan konsumen atau pelanggan belanja. Hal ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan yang lebih luas, baik secara geografis maupun demografis. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Pasar FMCG atau Fast Moving Customers Goods sangat kompetitif dengan banyak pengguna lokal dan internasional yang agresif. Dalam menghadapi ancaman pasar FMCG ini, hal yang dapat yang sangat kompetitif ini, perusahaan dapat melakukan riset pasar mendalam, mempelajari kebutuhan konsumen, preferensi konsumen, dan perilaku konsumen lokal, identifikasi tren baru, dan juga seperti pola konsumsi konsumen. Perusahaan juga dapat melakukan diferensiasi produk, mengembangkan produk baru atau perbaikan produk yang sudah tersedia agar lebih menarik bagi konsumen. Misalnya fokus pada produk ramah lingkungan, produk yang sehat atau sesuai kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dengan langkah-langkah ini juga perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar FMCG yang sangat dinamis dan kompetitif. Next. Selanjutnya ada analisis Brio. Sebelumnya saya akan menjelaskan kriteria yang tertera dalam tabel. Ada lambang V yang merupakan kategori ya, ada lambang X yang merupakan kategori tidak, dan lambang sama dengan merupakan kategori bisa jadi. Untuk brand global untuk brand global yang kuat merupakan menjadi value bagi perusahaan Unilever. Kategorinya ya. Untuk clarity-nya ya juga. Untuk imitability atau dapat ditiru ini bisa jadi karena brand global yang kuat ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan Unilever, ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang memiliki brand yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal maupun internasional. Kemudian untuk organization-nya, ya, brand global ini memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk portofolio produk yang luas, untuk value-nya ya, untuk clarity-nya tidak, karena untuk portofolio ini dapat dinilai dari seberapa bagusnya atau buruknya kinerja suatu perusahaan. Jadi untuk kelangkaan dari portofolio ini dapat dikatakan tidak. Untuk imitability-nya tidak juga. Untuk organization-nya ya, portofolio produk yang luas ini memiliki keunggulan kompetitif sementara karena dapat berubah seiring berjalannya waktu berdasarkan kinerja karyawan dari perusahaan Unilever. Untuk rantai pasok efisien, value-nya ya, clarity-nya ya juga, untuk imitability-nya bisa jadi, karena memang banyak perusahaan seperti Unilever ini yang memiliki konsep bisnis yang serupa. Jadi perusahaan semacam Unilever ini dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lainnya atau perusahaan semacam Unilever. Untuk organization-nya ya, rantai pasok efisien ini memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk inovasi produk, value-nya ya, rarity ya, imitability bisa jadi. Untuk organization-nya ya, inovasi produk ini memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada akses ke pasar global. Untuk value-nya ya, untuk rarity atau kelangkaan ini tidak, karena banyak juga perusahaan-perusahaan distributor yang serupa seperti Unilever yang memang sudah melakukan
akses ke pasar global maupun lokal atau internasional. Untuk imitability atau mudah ditiru, tidak, karena banyak juga perusahaan semacam Unilever yang melakukan akses atau distribusi ke pasar global. Untuk organization-nya, ya, akses ke pasar global ini memiliki keunggulan kompetitif sementara. Kemudian yang selanjutnya ada keberlanjutan dan ESG atau kelayakan atau bisa dikatakan law, aturan legal. Untuk value-nya ya, untuk clarity-nya ya juga, untuk imitability bisa jadi, untuk organization-nya ya, keberlanjutan dan ESG ini memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada sumber daya manusia berkualitas. Untuk value-nya ya, untuk reality-nya tidak, untuk imitability-nya tidak juga, dan untuk organization-nya ya. Sumber daya manusia berkualitas ini memiliki keunggulan kompetitif sementara. Karena eh, yang namanya eh, kinerja itu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya ialah analisis lingkungan eksternal. Metode yang pertama ialah menggunakan PESTEL. Analisis PESTEL adalah alat strategis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang memengaruhi suatu perusahaan. PESTEL merupakan akronim dari 6 elemen penting, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dalam konteks Unilever, analisis ini membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis di mana perusahaan beroperasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, Unilever dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam merumuskan strategi bisnis, menghadapi perubahan pasar, dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Untuk yang pertama, ada political faktor. Unilever telah beroperasi di lebih dari 190 negara, sehingga terpapar pada kebijakan pemerintah. Sebagai contohnya, regulasi terkait keamanan produk dan kebijakan lingkungan di Eropa dan Amerika Serikat yang sangat ketat. Hmm, Pemerintah memaksa Unilever untuk terus menyesuaikan standar. Isu seperti Brexit juga berdampak besar pada rantai pasokan perusahaan, meningkatkan biaya logistik dan distribusi karena perubahan kebijakan perdagangan. Untuk yang kedua, ada economics factor, yaitu fluktuasi ekonomi global yang sangat mempengaruhi Unilever, terutama karena mereka bergantung pada bahan baku seperti minyak kelapa, aluminium, yang harganya sangat dipengaruhi oleh pasar global. Inflasi dan fluktuasi nilai tukar di negara-negara berkembang menambah tantangan serta resesi ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen, terutama untuk produk-produk premium. Yang ketiga ada sosial faktor. Tren sosial yang muncul seperti meningkatkan kesadaran terhadap produk ramah lingkungan dan sustainable mempengaruhi Unilever untuk lebih berfokus pada inovasi produk yang berkelanjutan. Konsumen modern, terutama di negara maju, lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial seperti keberlanjutan dan juga etika bisnis. Misalnya, yaitu kampanye Dove Real Beauty yang menunjukkan bagaimana Unilever memanfaatkan perubahan sikap konsumen yang lebih mendukung inklusi dan keaslian. Next.
Yang keempat itu ada technological factors. Teknologi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasi di Unilever. Inovasi seperti AI dan juga big data digunakan untuk mempercepat proses produksi dan distribusi. Sementara e-commerce juga telah membantu perusahaan mencapai lebih banyak konsumen. Penelitian dan pengembangan juga berfokus pada pembuatan kemasan ramah lingkungan serta meningkatkan jejak keberlanjutan produk-produk. Yang kelima ada environmental factors. Unilever telah mengambil langkah besar dalam menurunkan dampak lingkungan dengan berfokus pada keberlanjutan. Sebagai salah satu perusahaan yang paling proaktif, Unilever berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan juga meningkatkan penggunaan bahan daur ulang. Hal ini ya, sejalan dengan target peraturan global seperti Paris Agreement dan juga undang-undang lokal seperti Environment Act 2021 yang mengharuskan perusahaan untuk lebih bertanggung jawab atas jejak ekologis mereka. Lalu yang terakhir ada legal factors. Unilever tunduk pada berbagai undang-undang terkait hak konsumen dan juga persaingan usaha. Di Inggris, Competition Act 1998 dan juga Consumer Right Act 2015 mengatur bagaimana perusahaan harus beroperasi secara adil dan transparan. Peraturan terkait pelabelan produk juga ketat, terutama dalam hal informasi bahan baku yang harus ditampilkan secara jelas untuk melindungi konsumen. Uh, Undang-undang ini membatasi kebebasan perusahaan dalam pemasaran dan juga pengemasan, namun membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Next. Baik, selanjutnya ada analisis Porter Five Forces, yang dimana Porter Five Forces ini adalah metode untuk menganalisis kekuatan industri dan mengembangkan strategi bisnis, terutama untuk perusahaan Unilever sendiri. Yang pertama ini tuh ada competitive rivalry or competition with Unilever, di mana persaingan dalam industri Unilever sangat kuat yang didorong oleh banyaknya perusahaan, agresivitas pesaing, dan biaya peralihan yang rendah. Nah, faktor-faktor ini tuh mempermudah konsumen berpindah merek dan menjadikan persaingan sebagai prioritas utama dalam strategi perusahaan. Yang kedua, bargaining power of Unilever. Yang kedua, bargaining power of Unilever's customers, di mana daya tawar pelanggan sangat mempengaruhi Unilever, terutama karena biaya peralihan yang rendah dan akses konsumen ke informasi berkualitas tinggi. Hal ini tuh mempermudah konsumen untuk berpindah ke merek yang lain. Nah, meskipun pembelian individu berukuran kecil, dampaknya dampak meskipun pembelian individu berukuran kecil, dampaknya kecil dibandingkan dengan kekuatan dua faktor lainnya. Nah, oleh karena itu, daya tawar pelanggan menjadi salah satu pengaruh terbesar pada bisnis Unilever. Ketiga, bargaining power of Unilever suppliers, di mana kekuatan tawar-menawar pemasok terhadap Unilever ini tuh bersifat moderat, yang dipengaruhi oleh ukuran jumlah pasokan, yang dimana pemasok yang rata-ratanya itu berukuran sedang, yang memiliki pengaruh signifikan namun terbatas pada ketersediaan bahan baku. Nah, meskipun perubahan pemasok ini memengaruhi produksi, dampaknya tetap terkendali. Oleh karena itu tuh, pemasok menjadi faktor penting tetapi tidak dominan dalam analisis lingkungan industri Unilever sendiri. Selanjutnya, yang keempat, threat of substitution of substitution,
di mana ancaman substitusi ini terhadap Unilever lemah karena ketersediaan produk pengganti yang rendah dan rasio kinerja terhadap harga yang kurang kompetitif. Nah, meskipun biaya peralihan ini rendah, memudahkan konsumen mencoba pengganti untuk produk Unilever tetap lebih menarik. Nah, oleh karena itu tuh substitusi ini menjadi ancaman kecil dalam bisnis Unilever. Yang terakhir, ada trade of new entrant or new entry, di mana ancaman pendatang baru terhadap Unilever yang lemah karena tingginya biaya pengembangan merek dan skala ekonomi Unilever yang sulit disaingi. Nah, meskipun biaya peralihan yang rendah memudahkan konsumen mencoba produk yang baru, keunggulan merek dan efisiensi Unilever ini membuat ancaman ini menjadi minimal. Sekian penjelasan mengenai analisis lingkungan dari perusahaan Unilever. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.